Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandana Niranjana dengan stambuk F551-19035. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal. Nah, apa itu algoritma Kruskal? Nah, kalian pasti uh, mungkin sudah pernah mendengar apa algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah sebuah algoritma dalam teori graf yang mencari sebuah minimum spanning tree untuk sebuah graf berbobot yang terhubung. Ini berarti menemukan subnet dari tepi yang membentuk sebuah pohon yang mencakup setiap titik, di mana berat total dari semua tepi di atas diminimalkan. Jika grafik tidak terhubung, maka menemukan hutan rentang minimum. Algoritma Kruskal juga tergolong algoritma greedy dalam teori graf yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree. Algoritma ini pertama kali muncul pada tahun 1965 dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Joseph Kruskal. Nah, selanjutnya, pada algoritma Kruskal itu ada yang dimaksud dengan graf dan tree. Nah, graf itu merupakan kumpulan dua himpunan, yaitu himpunan titik titik. Titik itu bisa dibilang vertex, simpul, atau node, dan kumpulan dari garis atau edge. Yang kedua ada tree. Graf tak berarah yang terhubung dan tidak mengandung sirkuit simpulan awal, sebagian simpulan akhir. Selanjutnya ada karakteristik dari algoritma Kruskal. Nah, yang pertama itu ia bekerja tidak hanya dengan grafik diarahkan, ia bekerja dengan bobot dan tidak grafik tertimbang, tapi yang lebih menarik apabila tepi yang berbobot. Yang ketiga, Kruskal adalah jenis algoritma serakah yang menghasilkan solusi optimal MST. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menentukan algoritma Kruskal itu. Atur tepi berat, paling berat pertama, yang terberat terakhir. Yang kedua, pilih yang paling ringan, tidak diperiksa tepi diagram. Yang ketiga, tambahkan tepi memiliki ini ke pohon hanya jika hal itu tidak akan membuat siklus. Yang keempat, menghentikan proses kemanapun n-1 tetapi telah ditambahkan ke pohon. Adapun kelebihan dan kekurangan algoritma Kruskal. Yang pertama, kelebihan algoritma Kruskal. Nah, algoritma Kruskal dibandingkan algoritma prim adalah sebagai berikut. Nah, adapun kelebihannya itu sangat cocok diterapkan saat graf memiliki sisi berjumlah sedikit, namun memiliki sangat banyak simpul, karena orientasi kerja algoritma ini adalah berdasarkan pada urutan bobot sisi, tidak berdasarkan simpul. Nah, kekurangannya itu, algoritma Kruskal kurang cocok digunakan saat graf lengkap atau yang mendekati lengkap di mana setiap simpul terhubung dan simpul lainnya, karena algoritma Kruskal menitik beratkan pada pencarian sisi, di mana sisi tersebut harus diurutkan dan ini memakan waktu yang tidak sedikit. Adapun ini contoh kasus dari algoritma Kruskal. Nah, contoh kasusnya itu yang ini pertama, ada sisi A, B, C, D, E, F, G. Nah, ada Nah, adapun penyelesaian yang pertama itu kita membuat titik-titik graf dari simpul. Nah, selanjutnya yang A itu pilih ruas terkecil secara acak. Nah, ruas terkecilnya itu secara acak yang pertama kan ruas terkecil di sini itu 5, yaitu DF ruas terkecilnya. Nah, baru selanjutnya ruas terkecil itu ada AB. Nah, setelah AB ruas DF, baru setelah itu baru di sini ada ruas EG. Ruas EG ini ada 6 nilainya. Setelah itu tambah lagi ruasnya, ada ruas AD. Itu panjangnya 7. Selanjutnya itu ada ruas CE. Nah, ruas CE itu di sini 7.
Nilai ruas CE itu 7, baru ada penambahan ruas BC. Dan ruas BE ini dihapus. BC, ini BC 8, BE-nya dihapus. Ya sama-sama dia kan, karena ini dipakai ruas 7 karena kita akan membuat pohon. Nah, selanjutnya itu ada ruas FG. Nah, ruas FG dihapus. Nah, FG dihapus. Nah, selanjutnya ada ruas DB dihapus karena membentuk membentuk sirkuit. Nah, ruas DB ini dihapus membentuk sirkuit. Ini juga ruas FG ini membentuk sirkuit karena ini akan menyambungkan pohon dengan yang ini tadi, yang F. Nah, selanjutnya itu ada ruas EF dihapus karena membentuk sirkuit juga EF ini karena dia mempertemukan yang ujung sini dengan sini. Nah, baru ada ruas DE. DE dihapus. Nah, DE ini. D dan E juga dihapus membentuk sirkuit. EF juga dihapus karena membentuk sirkuit. Karena ini dia berhubungan dan dari sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, dan sirkuit yang terjadi itu yaitu ada di sini dari pusatnya B ke A ke D ke F, baru B ke C ke E ke G. Nah, itu contoh dari penyelesaian algoritma Kruskal. Nah ya, itulah tadi penjelasan video tentang algoritma Kruskal dari saya. Sekian dan terima kasih.